pegang lagi. Yang tadi bisa. Show dulu ya. Oke. F5. Hah? Oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kelas 11 ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah beberapa waktu yang lalu kita ulangan tengah semester ya, dan ulangan praktek untuk penilaian tengah semester juga ya. Jadi pada hari ini kita sudah memulai kembali kegiatan pembelajaran kita untuk bahasa Inggris. Kalau yang lalu-lalu sudah dimulai dari hari Kamis ya Kak ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu kita sudah mulai belajarnya ya, dari hari Kamis kemarin. Dan untuk bahasa Inggris ini kita yang pertama ini ya, hari Sabtu ya, setelah ulangan kemarin. Nah, anandaku semua, setelah kalian mengikuti serangkaian penilaian-penilaian, ulangan-ulangan ya, jangan setelah itu kalian merasa bahwa udah capek kayak itu. Adalah sedikit libur-liburnya. Cemana lah dibilang adalah sedikit libur-liburnya ya. bukan sedikit lagi. Udah banyak kali libur kita nih istilahnya ya. Yang biasanya kita belajar sekolah sampai jam berapa Kak belajar? Sampai sore-sore ya kan? I'm sorry. I'm sorry, agak keselak sedikit. Nah, biasanya kalian belajarnya agak-agak sampai sore kayak gitu. Nah, sekarang lebih santai. Tuh. Malahan pun Ustazah nggak bisa lah Ustazah begini. Oh ya udah, Ustazah kasih toleransi. Oke. Jadi sekarang udah kemarin ujian, agak-agak ketat mukanya, agak-agak apa juga pikirannya ya, agak-agak capek. Sekarang kita mulai lagi belajarnya, dan kalian Ustazah harap tetap semangat. Ustazah juga berharap diri Ustazah semangat, kakak-kakak juga semangat belajarnya. Oke, Ananda tercinta, my dear student, hari ini kita lanjutkan lagi dari pelajaran kita yang lalu ya. Yang terakhir kita sudah membahas tentang invitation dan fokus ke formal invitation, but I want you to know, Ustazah juga mau kalian tahu tentang yang kita sebut dengan informal invitation. Nah, kalau kemarin terakhir kita belajar tentang how to reply ya, bagaimana
caranya untuk membalas RSVP itu, untuk membalasnya. Bagaimana kita cara membalasnya? Kalau sekarang bagaimana cara kita memahami apa itu informal invitation? Oke, apa itu informal invitation? Informal invitation. Sebentar. Oke. Apa itu informal invitation? Saya bacakan saja. Ya, informal invitation adalah, nanti Ustazah ini ya, nanti Ustazah share dia. Sekarang Ustazah bacakan saja. Informal invitation biasanya disebar kepada keluarga atau teman dekat tuh, untuk acara yang bersifat lebih santai dan tidak formal. Contohnya adalah undangan acara ulang tahun atau undangan untuk makan malam bersama. Berbeda dengan versi formal, kalau informal itu tidak terikat dengan aturan dan dia berupa sesuatu yang lebih bebas. Tampilan undangannya pun berwarna-warni menggunakan warna dan ilustrasi lucu. Tapi tentu saja ada beberapa informasi yang harus tetap dicantumkan pada undangan agar penerima memahami maksud dan tujuannya. Tuh, kalau untuk biasanya ya, biarpun kita tidak merayakannya, ya, kita kasih contoh saja. Untuk undangan yang tidak formal itu, contohnya adalah undangan ulang tahun itu, atau ada kayak di sana sih orang barat itu, kan ada juga membuat undangan untuk makan malam misalnya, atau rumah baru kan. Kalau kita juga di sini rumah baru ada undangan makan-makannya gitu ya kan. Nah, ada yang menggunakan undangan gitu. Kalau sekarang kan biasa, kalau misalnya sekarang karena sudah banyak media sosial, bisa pakai flyer untuk undangan seperti itu, undangan yang tidak formal itulah. Nah, jadi perbedaannya yang mendasar adalah yang formal dan tidak formal. Untuk undangannya yang formal dan tidak formal, dia perbedaannya itu terletak di bahasa yang digunakan, ya. Kemudian kelengkapannya, jadi kelengkapan strukturnya itu, maksudnya isi dari undangan tersebut gitu kan, tidak terlalu sebanyak undangan yang formal, akan tetapi tetap lengkap dia, supaya mudah dipahami oleh orang yang menerima undangan tersebut. Nah, kalau informal dia kalau yang formal dia bersifatnya lebih kaku gitu. Dia berarti yang informal dia lebih santai gitu. Oke, itu perbedaannya. Nanti insya Allah akan Ustazah share untuk materinya, dan contohnya juga ada tadi udah, tapi Ustazah terluput untuk membagikannya tadi ya. Mungkin after this, I'm sorry. Nah, sekarang setelah ada formal invitation, kemudian kita mempelajari how to reply from our book, kemudian tadi ada informal invitation, sekarang spoken invitation. Nah, spoken invitation itu bagaimana?
Nah, kalau dibilang spoken berarti spoken adalah sesuatu yang diucapkan. Asal katanya dari speak. Berarti kalau dalam bahasa Indonesianya kita bilang adalah undangan lisan. Undangan lisan, bukan berupa tulisan. Kalau tulisan atau tertulis kita bilangnya written. Kalau dia lisan kita bilangnya spoken gitu. Oke, sekarang kita lihat contohnya untuk undangan spoken. Nah, kita nggak punya ini di buku kita ya kakak-kakak ya. Tidak ada materi ini di buku kita. So you can screenshot. You can shoot the screen. Bisa kalian tangkap layarnya yang dari HP. Di situ kalian catat. Ya, karena di buku kita tidak ada. Dan Ustazah sepertinya tidak bisa memberikan slide ini karena ini slide panjang untuk pembelajaran satu semester. Jadi kakak bisa screenshot aja gitu ya dari materi kita ini. Oke, kita baca. Mrs. N and Mr. Raffi. Dialog antara N dan Raffi. Good morning. And speaking. Good morning. I am Raffi from PT Sejahtera Karya. What can I help you, sir? I'd like to invite you to the launching of our new products, ma'am. Could you tell me when it will be? Next Monday. I've sent you the invitation via email. I'm sorry, I haven't read my email. I do hope you can attend the event. Please read the response card in your email and send it back to me. Okay, I will gladly attend the launching. I'll keep notes on my agenda. Thank you, ma'am. My pleasure. Oke, itu dia contoh dari spoken invitation. Good morning and speaking. Selamat pagi, ini N gitu. Berarti orang yang mengangkat teleponnya itu adalah N. Nah, ini via telepon ya, dari telepon. Ya, kita taunya dari ini. Good morning and speaking. Nah, gitu tanda-tandanya kalau orang menerima telepon itu kata-katanya biasa awalnya seperti itu. Good morning and speaking. Good morning, I am Raffi. Selamat pagi, saya di sini selamat pagi. Ini Ana. Ini Ana. Ana nahnu. Bukan. Ini namanya si Ana, ya. Nah, ini Ana. Atau enggak dengan Ana di sini gitu. Good morning, selamat pagi. I am Raffi from PT Sejahtera Karya. Saya Raffi dari PT Sejahtera Karya. What can I help, sir? What can I help you, sir? Ada yang bisa saya bantu, Pak? I'd like to invite you. Saya ingin mengundang Anda to the launching of our new products, ma'am. Launching atau peluncuran produk baru kami, Bu. Could you tell me when it will be? Kapan ya? Bisa kasih tahu kira-kira kapan ya, Pak? Next Monday, Senin besok. I've sent you the invitation via email. Aku sudah kirim undangannya melalui email. I'm sorry. Maaf, Pak, I haven't read my email. Saya belum baca email. I do hope you can attend the event. Aku benar-benar berharap Anda dapat attend, menghadiri the event, acara atau kegiatan tersebut. Please read the response card. Tolong baca kartu respon in your email and send it back to me. Bacalah kartu respon di emailmu dan kirim kembali kepadaku. Okay. I will gladly attend the launching. I'll keep notes on my agenda.
Aku akan dengan bahagia menghadiri, dengan bahagia ya, dengan senang hati menghadiri launching tersebut, peluncuran tersebut. I'll keep notes, akan saya catat di agenda saya. Thank you ma'am, terima kasih Bu. My pleasure, dengan senang hati. Itu dia contoh dari spoken. Nah, biasa ya, misalnya for example our relatives, saudara kita, misalnya mak kita dapat telepon, unde apa misalnya, nantulang datang ya, nantulang anak kami mau nikah. Oh iya, kapan? Kayak gitu. Itu namanya spoken invitation. Nah, spoken invitation tuh, tanggal sekian, oh insya Allah, nggak perlu disuruh RSPV ya kan. Oke. Nah, ini dia contoh dari spoken invitations. This is what is the dialogue about. Tentang apa dialog tersebut? Tentang undangan. Nah, lihat di sini. Kalimat yang ada di bold ini adalah, disinilah dia the sentence. This is the sentence to invite. Ini kalimat untuk mengundang. Ini dia, di sini dia kalimat untuk mengundang. Kita bisa lihat di sini. Tuh. Oke. Sekarang kita lihat dulu. Ini ada beberapa expressions dari formal invitations, kemudian disertai dengan responsnya. Ini dia. The following are expressions of making formal invitations and the response. Okay. Formal invitation. Ada dua ya. Kalau you accept sama you decline. Apa artinya accept? Apa artinya accept? Menerima. Decline artinya apa? Menolak. Good. I am wondering if you could attend the seminar. Would you like to attend my brother's graduation party? I would be very happy if you could see my live performance on a TV station. We would be delighted if you could share your happiness with us. We would be pleased if you could come to the soft opening of my boutique. Nah, ini kata-kata untuk mengundang itu ya. Biasanya menggunakan kata-kata seperti ini. Apabila Anda bisa menghadiri, apabila Anda bisa datang ke, kayak gitu biasanya. Okay.
Kalau misalnya diterima undangannya, kita bilang that's very kind of you. We'd like very much to attend the party. Thank you very much for inviting me. It's delightful to see your live performance. Kalau kita decline, kalau kita menolak, kita bilang I'm really sorry. I don't think I can attend it. I'd like to, but I have no spare time. Sombong. I'm afraid I can't. Thank you for inviting me, but I've had another appointment. Okay. I'm really sorry. Maaf ya. I don't think I can attend it. Maaf ya, kayaknya nggak bisa lah. I'd like to mau, but I have no spare time. Tapi nggak punya waktu. I'm afraid I can't. Kayaknya nggak bisa. Thank you for inviting me. Terima kasih sudah mengundang saya, but I've had another appointment. Tapi saya memiliki janji lain. Saya sudah ada janji di tempat lain. Seperti itu. Oke. Nah, ini dia contoh lain dari dialog untuk invitation. Coba, kakak-kakak kira-kira bisa ndak? Waktunya masih ada nggak ya? Oke, lumayan. Ada waktu kira-kira 9 menit lagi. Untuk menyusun ini kayaknya nggak perlu waktu sebanyak itulah. Coba kita lihat. Coba kira-kira bisa ndak kakak-kakak menyusun ini? Kita susun menjadi suatu teks yang sesuai. Karena ini nggak sesuai dia ya. Nah, this is the dialogue between Mrs. Intan and Mr. Eddie. Oke, kira-kira apa yang pertama? I give you 2 minutes. 2 menit bisa? 2 menit kira-kira? Bisa kak? Oke, silakan coba sendiri. Sudah bisa? Sudah bisa kakak-kakak? Sudah, oke. Sudah 2 menit. Oke, kita mulai. Apa kira-kira yang pertama? Coba ngomong-ngomong sendiri pun kalian di situ jadilah. Ayo, kira-kira kalimat pertamanya yang mana? Oke, good. Excuse me, sir. This is it. Ini dia. Excuse me, sir. I'd like to give you this invitation. Permisi, Pak. Saya mau ngasih undangan. Kira-kira responsnya apa? Dia bilang. Oke, ini dia. What invitation? Pak Edi bilang, what invitation? Undangan apa? Apa? Jadi jawabannya apa? Ditanya undangan apa? We will
audit each division of our company. As the production manager, you are invited to the opening of the auditing. Kami akan mengaudit setiap divisi perusahaan Anda. As the production manager, sebagai manajer produksi, you are invited, Anda diundang to the opening, ke pembukaan dari auditing tersebut, katanya. Oke, kemudian kira-kira apa responnya? Oke, Pak Edinya bilang apa? When will it be? When will it be? Ya kan, betul kan? Nah, jadi ini 1, kemudian 2 word invitation, kemudian 3, kemudian 4 dia tanya when. Nah, kalau ditanya when berarti jawabannya ini dia. Tomorrow at 9 a.m. Besok pada jam 9. Itu. Baru dia bilang apa? Pak Edi bilang apa? Jawab apa? Thanks for the invitation. Terima kasih untuk undangannya. I'd love to come. Saya mau datang. How long will the audit be? Berapa lama kira-kira auditnya? Nah, ditanya seperti itu jawabannya good. It will last for 3 days. Akan berlangsung selama 3 hari. And your division will have an audit on Thursday. Dan divisi Anda akan diaudit pada hari Kamis gitu. Sudah. Setelah itu kira-kira apa jawabannya? Habis kan? Tinggal yang ini. Oke, thanks for the information. Coba kita lihat. Habis enggak? Ini udah. Ini udah. Ini udah. Ini udah. Ya kan? Ini udah, ini udah, ini udah selesai gitu dia. Sudah kan? Ini contoh lain dari spoken invitation. Oke. Nah, sekarang kita coba kita ulangi lagi. Tadi yang pertama mana? Excuse me, sir. I'd like to give you this invitation. What invitation? We will audit each division of our company. As the production manager, you are invited to the opening of the auditing. Ini kita ya, perusahaan kita mau diaudit gitu. Baru dia bilang, when will it be? Tomorrow at 9 a.m. Thanks for the invitation. I'd love to come. How long will the audits be? It will last for 3 days and your division will have an audit on Thursday. Okay, thanks for the invitation. That's it. Itu dia. Okay. Nah. Kelewatan. Nih. Ini ada contoh disuruh membuat dialog berdasarkan undangan. Nah, ini undangan written-nya, written invitation, undangan tertulis. Kemudian di sini kalian disuruh untuk membuat spoken invitation. Jadi read the following invitation, bacalah invitation di bawah ini. Create a dialogue based on the invitation. Buatlah dialog berdasarkan undangan tersebut. Oke, disuruh seperti itu. Silakan kakak-kakak kerjakan. Waktunya 1 minggu, nggak usah. Jadi nanti pas mau masuk lagi kita next week, insya Allah baru kakak-kakak tunjukkan ya. Jadi dicatat ya. Saja suruh kalian untuk coba-coba buat. Jadi kalau misalnya usaha suruh seperti itu nggak usah jadi pusing. Maksudnya ya gini loh. Kalau yang mau kerjakan ya udah, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau kerjakan, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah kan. Oke, ini karena ini adalah latihan gitu. Ini latihan. I want you to do something. Ustazah mau kalian untuk melakukan sesuatu. Jadi enggak vakum, enggak mandek gitu. Ustazah tahu beban kalian itu berat.
ya kan, ditambah pembelajaran seperti ini, ya kan. Beban kalian berat, beban ustazah juga sama, mungkin lebih berat lagi beban ustazah. Nah, jadi ustazah kasih waktu 1 minggu, kalian coba-coba bikin. Nah, ustazah mau kalian pahami dulu ini bentuknya. Ada yang kata-kata yang nggak tahu di sini, kalian pahami, kemudian coba buat dialognya. Coba di atas tadi udah ada 2 contohnya. Nggak usah susah-susah, ustazah kasih waktu 1 minggu, nggak usah sampai stres apa segala macam, janganlah. Kayak kak ya, kalau mau dikerjakan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ini latihan kita, oke? Nah, jadi nanti kayak mana ustazah? Insya Allah waktu ujian nanti biasanya ustazah keluarin di ujian kan, kayak gitu kan ya. Nah gitu aja, jadi kalian nggak susah-susah lagi. Silakan dikerjakan, oke? Oke ya, oke lah ya. Nah, sampai di sini dulu my dearest students. I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.